Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Dian Nurrahmah dengan NIM 1805520181, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya Kristi Haryoning Martin, NIM 1905520003. Saya dari mahasiswi Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurdiana Kamalia, NIM 1905520105, kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan kami membuat video di kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMMCA CPA. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fraud. Dengan pokok pembahasan ada 5. Yang pertama ada fraud tree, yang kedua ada teori triangle, yang ketiga ada teori God, yang keempat ada teori diamond, dan yang kelima ada teori pentagon. Pokok pembahasan pertama yang akan kita bahas dalam video di kesempatan kali ini adalah membahas mengenai fraud tree atau pohon kecurangan. Association of Certified Examiners atau ACFI menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Fraud tree ini menggambarkan mengenai cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya.
Occupational Fraud 3 ini mempunyai 3 cabang utama yang terdiri dari yang pertama ada corruption, yang kedua ada asset misappropriation, yang ketiga ada fraudulent statement. Dan di sebelah saya ini terdapat dari bagan dalam fraud 3 yang menjelaskan mengenai corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement, yang dimana dari masing-masing 3 pokok pembahasan atau 3 cabang utama ini mempunyai ranting beserta anak rantingnya. Untuk lebih selengkapnya kita next video ya. Cabang pertama dalam pohon fraud tree atau pohon kecurangan adalah mengenai corruption. Istilah corruption yang terdapat dalam fraud tree berbeda dengan kata korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 yang membahas mengenai tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjelaskan mengenai 30 jenis dari tindak pidana korupsi. Sedangkan kata atau istilah corruption yang terdapat dalam fraud tree ini menjelaskan atau menggambarkan 4 poin utama atau ranting utama. Yang pertama ada conflict of interest atau konflik dan atau benturan kepentingan. Yang kedua ada bribery atau penyuapan. Yang ketiga ada illegal gratuities atau pemberian dan atau hadiah, dan yang keempat yaitu economic extortion atau pemerasan ekonomi. Fraud 3 memiliki 4 cabang utama. Yang pertama ada corruption. Corruption ini memiliki 4 ranting. Yang pertama ada conflict of interest atau konflik atau benturan kepentingan, yang dimana konflik kepentingan ini dapat terjadi apabila kepentingan pribadi bercampur dengan tugas dan tanggung jawab resmi yang dimiliki oleh seseorang dalam pekerjaannya. Sedangkan yang kedua yaitu bribery atau penyuapan. Penyuapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan membayar maupun menawarkan sesuatu baik berupa materi maupun non-materi yang memiliki nilai moneter yang nantinya akan mempengaruhi tindakan maupun keputusan seseorang dan atau sekelompok orang tersebut demi memperlancar suatu urusan atau demi kepentingan baik individu tersebut maupun kepentingan kelompok. Atau dengan kata lain, penyuapan adalah memberikan sesuatu demi memperlancar suatu urusan yang diinginkannya, sehingga keinginannya tersebut dapat tercapai dengan aman. Poin ketiga yaitu berkaitan dengan illegal gratuities atau pemberian atau hadiah. Illegal gratuities adalah pemberian berupa hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Misalnya saja dengan memberikan hadiah, baik itu dalam hadiah perkawinan, ulang tahun, perpisahan, kenaikan pangkat, dan atau jabatan yang diberikan oleh para penjabat. Yang keempat yaitu mengenai economic extortion atau pemerasan ekonomi. Economic extortion adalah penggunaan atau ancaman kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga yang dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditanganinya. Cabang kedua dalam fraud 3 yaitu asset misappropriation. Asset misappropriation ini adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mengambil jenis aset, baik berupa aset dalam bentuk cash maupun non-cash dengan cara yang ilegal atau tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengelola
dan atau mengawasi aset-aset tersebut. Proses dalam melakukan kegiatan asset misappropriation terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perantara dalam asset misappropriation yang terdiri dari 5 poin utama. Poin pertama mengenai billing schemes atau skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sasarannya. Contoh dari bentuk permainan ini yaitu para pelaku fraud dapat mendirikan perusahaan bayangan atau shell company yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan yang sesungguhnya, dan di perusahaan bayang inilah yang menjadi sasaran atau target para pengaliran dana secara tidak sah keluar perusahaan. Yang kedua yaitu payroll schemes atau skema permainan melalui pembayaran gaji. Contohnya dari bentuk permainan ini yaitu dengan cara memberikan gaji kepada para pegawai atau karyawan fiktif atau dalam pemalsuan jumlah gaji, atau dengan kata lain jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar daripada gaji yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu expense reimbursement schemes atau skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya atau pengeluaran yang sifatnya tidak ada atau tidak memerlukan bukti pendukung atau biayanya sama sekali fiktif. Yang keempat yaitu check tampering, yang dimana skema permainan ini melalui pemalsuan cek, baik berupa pemalsuan tanda tangan orang yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan cek, ataupun cek tersebut disembunyikan. Yang kelima yaitu registered disbursements atau pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Sedangkan tahap selanjutnya dalam asset misappropriation adalah tahap pencurian, yang dimana terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada skimming atau lapping, yang dimana pengambilan atau pencurian uang yang dilakukan pada saat uang tersebut belum secara fisik masuk ke perusahaan. Pencurian jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan atas aset atau safeguarding of asset. Yang kedua yaitu larceny atau pencurian, yaitu pengambilan atau pencurian uang yang dilakukan pada saat uang tersebut sudah masuk ke perusahaan. Yang ketiga yaitu fraudulent disbursements atau penggelapan dana, pengambilan atau pencurian uang yang dilakukan ketika uang tersebut sudah terekam atau sudah masuk ke dalam sistem keuangan perusahaan. Cabang ketiga dalam fraud tree yaitu berkaitan dengan fraudulent statement. Fraudulent statement merupakan jenis fraud yang dikenal di kalangan para auditor yang melakukan general audit untuk memberikan suatu pendapat atau opini audit atas laporan keuangan yang telah diauditnya, sehingga bentuk fraud dalam ini menggambarkan mengenai penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para investor, masyarakat, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Fraudulent statement dalam laporan keuangan yang terdapat dalam fraud tree ini terdiri dari 2. Yang pertama ada financial dan yang kedua ada non-financial. Yang pertama yaitu financial. Dalam ranting pertama ini menggambarkan mengenai jenis fraud atau kecurangan dalam penyusun laporan keuangan, yang dimana fraud tersebut berupa salah saji atau misstatement, baik overstatement maupun understatement. Sedangkan cabang dari ranting finansial terdiri dari 2, yaitu penyajian atas aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau dalam bahasa lain yaitu aset dan atau revenue overstatement. Dan yang kedua yaitu penyajian atas aset atau pendapatan yang lebih rendah
dari yang sebenarnya, atau dengan kata lain, aset dan atau revenue understatement. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan non-financial. Dalam ranting kedua menggambarkan tentang fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud dalam jenis ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan untuk keperluan intern maupun ekstern. Pembahasan terakhir dari pohon kecurangan atau fraud tree yaitu berkaitan dengan manfaat fraud tree. Dengan adanya fraud tree ini dapat membantu para akuntan forensik dalam memetakan fraud atau kecurangan dalam lingkungan kerja, karena dengan memahami gejala dan menguasai teknik-teknik audit investigatif dapat memudahkan para akuntan forensik dalam mengenali, mendiagnosis, dan mengungkapkan fraud atau kecurangan yang terjadi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Risti Haryuni Martin, NIM 1905520003. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, fraud triangle, yang kedua, fraud gone. Apa itu fraud triangle dan gone? Nanti akan saya bahas. Yang pertama, fraud triangle itu menurut Dr. Donald Krause itu ada 3 komponen. Seperti yang digambar sini ya teman-teman, itu ada 3. Yang pertama pressure, yang kedua opportunity, yang ketiga rationalization. Apa itu sih dari masing-masing tersebut? Mari kita bahas. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah fraud triangle. Menurut Dr. Donald Krause 1953 dalam Tuana Kota 2010, dia mengungkapkan ada skema segitiga kecurangan yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pressure, tekanan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Yang ketiga, pembenaran atau realization. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 komponen fraud triangle. Yang pertama, elemen tekanan atau pressure. Elemen ini adalah sebuah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tekanan, antara lain yang pertama, masalah keuangan. Tekanan juga menghimpit seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan karena kebutuhan akan uang, sehingga seseorang tersebut melakukan tindakan kecurangan. Faktor yang kedua, masalah non-keuangan. Tekanan ini ditimbulkan karena dari sikap buruknya seseorang yang untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan yang harus menghasilkan hasil yang baik, sehingga seseorang itu dapat melakukan tindakan kecurangan. Komponen yang kedua adalah tekanan kesempatan atau opportunity. Elemen ini adalah peluang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan kesempatan ini memiliki kontrol yang posisi paling atas. Menurut Donald Krause dalam Tuana Kota 2010, ada 2 persepsi tentang peluang ini. Yang pertama, general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa adanya konsekuensi. Contohnya, seseorang melakukan fraud atau kecurangan dan tidak dapat hukuman atau sanksi. Persepsi yang kedua adalah technical skill, keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Biasanya keterampilan ini dipunyai orang dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang kesempatan bagi individu melakukan fraud, antara lain yang pertama, sistem pengendalian internal yang lemah. Yang kedua, tidak mampu menilai
kualitas kerja karena tidak mempunyai alat atau kriteria pengukur kinerja yang baik. Yang ketiga, kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku kecurangan. Yang kelima, lalai, apatis, dan acuh tidak acuh. Yang keenam, kurangnya dan tidak adanya jejak audit sehingga tidak dapat melakukan penelusuran data. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sebuah pengendalian atau pengawasan yang baik sehingga karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dan dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat apabila terjadi kecurangan. Komponen yang terakhir adalah elemen pembenaran rationalization. Elemen ini adalah yang paling penting dalam terjadinya kecurangan, di mana si pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Elemen ini bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur karena mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejadian itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya untuk melawan hukum dan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mencari pembenaran atas tindakannya melakukan kecurangan, antara lain, yang pertama, mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja. Yang kedua, merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi. Yang ketiga, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa. Yang keempat, dianggap hanya sekedar meminjam dan akan dikembalikan. Selanjutnya, dari penelitian Donald Grace juga menemukan bahwa non-scribble problem yang dihadapi orang-orang yang diwawancarai timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok. Kelompok yang pertama adalah violation of ascript obligation, yaitu suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan. Contohnya, seperti sikap perwira sejati yang memilih harakiri daripada menghadapi tatapan mata masyarakat terhadap kegagalan di medan perang. Yang kedua, problems resulting from personal failure, yaitu kegagalan pribadi juga merupakan situasi dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan sebagai kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Contoh, seseorang pengusaha kehilangan tabungannya karena telah menanamkan sejumlah tabungan uang ke bisnis yang bersaing dengan bisnis para pelanggannya. Namun, ia tidak mampu mengungkapkan kegagalan tersebut dan merasa dihianati para pelanggannya dengan berusaha dalam bisnis rahasia yang bersaingan dengan mereka. Maka, ia tidak berani mengungkapkan kerugian tersebut dan memilih mencuri uang perusahaan, dan ia takut kehilangan status orang yang dipercaya dalam bidang keuangannya, dan kehormatan pada dirinya sendirilah yang menimbulkan awal kejatuhannya. Yang ketiga, business relevance, yaitu Grace menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang mengarah kepada non-scribble problem, di mana keadaan seseorang merasa bukan salahnya dan masalah status tetap memainkan peran penting
di mana kebutuhan untuk memberikan kesan terhadap orang lain bahwa ia tetap sukses merupakan tema yang sangat lumrah dalam kegagalan dalam berbisnis. Kelompok yang keempat adalah physical isolation. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain, tetapi dia tidak mempunyai orang lain untuk bertempat ia berkeluh kesah atau mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya, kelompok yang kelima adalah status gaining. Status ini adalah kebiasaan buruk, yaitu tidak mau kalah dengan orang lain, seperti orang lain mempunyai jabatan baru, ia pun harus mempunyai jabatan seperti itu, atau lebih baik darinya. Dalam situasi ini, si pelaku berusaha mempertahankan status. Kelompok yang keenam adalah employer-employee relation. Crash menjelaskan bahwa umumnya situasi ini mencerminkan kekesalan atau kebencian kepada seseorang yang baru menduduki jabatan yang baru, di mana ia tidak memiliki pilihan dan harus tetap menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Selanjutnya, jenis-jenis apa aja sih di fraud triangle? Yang pertama, skimming, mencuri data elektronik keuangan perusahaan. Yang kedua, membuat sendiri biaya penggantian reimbursement. Yang ketiga, markup biaya pemeriksaan dan pemeliharaan aset. Yang ketiga, mengubah biaya tagihan perusahaan. Yang keempat, penggajian karyawan. Yang kelima, pencairan keuangan. Yang keenam, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan. Yang ketujuh, pencurian laporan keuangan perusahaan. Bahasan yang akan kami bahas selanjutnya adalah upaya pencegahan fraud triangle. Komponen yang pertama, pressure, tekanan. Upaya pencegahannya adalah menghilangkan tekanan dengan cara penegakan hukum. Komponen yang kedua, opportunity atau kesempatan. Upaya pencegahannya adalah pembangunan sistem atau perbaikan sistem yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, rationalis atau pembenaran. Upaya pencegahannya adalah meningkatkan moral dan etika pegawai agar mereka lebih berintegritas. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah teori Ghosn. Teori Ghosn adalah merupakan teori yang menyempurnakan teori triangle fraud, di mana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindakan fraud. Teori Ghosn ini dikemukakan oleh Jack Bolt dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime yang disandur oleh BPKP 12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi 4. Yang pertama, greed, keserakahan. Yang kedua, opportunities, kesempatan. Yang ketiga, needs, kebutuhan. Dan yang keempat, expose, pengungkapan. Keempat faktor ini sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan tindakan kolusi dan korupsi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 4 komponen di dalam teori Ghosn. Yang pertama, greed atau keserakahan. Keserakahan ini merupakan berkaitan dengan adanya perilaku serakah secara potensial ada dalam diri setiap semua orang. Dan menurut Sarna,
Keserakahan ini adalah keinginan yang berlebihan untuk memperoleh atau memiliki lebih dari apapun yang ia butuhkan atau inginkan, terutama berkenaan dengan kekayaan material. Dan menurut Simanjuntak 2008, keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Menurutnya, semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah puas. Jadi, kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang. Komponen yang kedua adalah kesempatan, opportunity. Menurut Albrecht, tahun 2012, kesempatan adalah sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan kecurangan dan menghindari resiko tertangkapnya seseorang tersebut akibat melakukan kecurangan. Seseorang yang akan melakukan tindakan fraud ketika mereka memiliki kesempatan. Kesempatan ini bisa juga berupa sistem pengendalian yang lemah. Ketika suatu organisasi memiliki pengendalian yang lemah, pelaku fraud akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Selanjutnya, yang kami akan bahas adalah kebutuhan atau needs. Menurut Maslow, tahun 1943 menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan tersebut memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena adanya budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Contohnya, kebutuhan biasanya terjadi apabila adanya suatu desakan yang mengharuskan seorang mahasiswa mendapatkan nilai yang sempurna. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah pengungkapan atau explore. Pengungkapan ini adalah berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan tindak kecurangan. Pengungkapan ini tidak dapat menjamin tidak terulangnya kecurangan oleh pelaku kecurangan yang sama atau pelaku lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Dan pengungkapan ekspor ini memiliki pengaruh kuat terhadap deteksi kecurangan sebuah perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki kebiasaan untuk memberikan pengampunan tanpa memberikan surat peringatan dan punishment terhadap karyawan yang terbukti melakukan kecurangan atau membantu kecurangan, maka persepsi auditor mengenai tindakan kecurangan di perusahaan tersebut semakin kuat. Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Cressy pada tahun 1953. Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 berpendapat bahwa ada pembaruan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud, yaitu dengan cara menambah elemen keempat yakni capability atau kemampuan. Banyak fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan capability atau kemampuan khusus yang ada dalam perusahaan.
Menurut Wolf and Hermanson 2004, kecurangan atau fraud tidak mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut. Kemampuan ini adalah sifat individu untuk melakukan kecurangan yang mendorong mereka mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Orang-orang harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat. Elemen fraud diamond. Elemen-elemen dari fraud diamond sebenarnya sama dengan elemen-elemen yang terdapat dalam fraud triangle. Tetapi, pada fraud diamond ditambahkan elemen capability atau kemampuan sebagai penyempurnanya. Yang pertama ada pressure. Arles pada tahun 2014 mendefinisikan pressure sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Arles pada tahun 2014 juga mengartikan elemen opportunity sebagai salah satu keadaan yang memungkinkan seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Abdullahi, Mansor, dan Nuhu di tahun 2015 mengatakan konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Kemudian yang terakhir adalah capability atau kemampuan. Di tahun 2014, Arles juga mengartikan capability sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya. Yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabuhi sistem pengandalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Elemen fraud diamond yang pertama yaitu pressure. Menurut Albrecht et al. Pada tahun 2011, pressure dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tekanan finansial atau financial pressure. Hampir 95% fraud dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah keserakahan atau greedy. Yang kedua, standar hidup yang terlalu tinggi atau living beyond one's means. Yang ketiga, banyaknya tagihan dan utang atau high bills or personal debt. Yang keempat, kredit yang hampir jatuh tempo atau poor credit. Yang kelima, kebutuhan hidup yang tidak terduga atau unexpected financial needs. Yang keenam, tekanan akan kebiasaan buruk atau vice pressure. Vice pressure disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contohnya, seorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan atau gabi. Yang ketiga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressure. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh oleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Elemen fraud diamond yang kedua adalah opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya beresiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albrecht et al. 2011, ada 6 faktor yang dapat
meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, kurangnya jejak audit atau audit trail. Elemen fraudulent yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Dalam Tuana Code pada tahun 2010, rasionalisasi mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Tetapi ketika mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Albert L. Ad pada tahun 2011 mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud sebagai berikut. Yang pertama, aset itu sebenarnya milik saya, atau perpetrators fraud. Yang kedua, saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Elemen fraudulent yang terakhir adalah capability atau kemampuan. Wolf and Hermanson pada tahun 2004 menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Dalam penelitian Nursani dan Irianto pada tahun 2014, Wolf and Hermanson pada tahun 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait elemen kemampuan atau capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama ada positioning atau posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Yang kedua adalah intelligence and creativity, yaitu pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga yaitu confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini dipercaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Yang keempat ada coercion, yaitu pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan.
seorang individu dengan kepribadian yang persosiasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima adalah deceit, yaitu penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi individu yang harus mampu berbohong, meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang terakhir adalah stres, yaitu individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Fraud Pentagon. Teori fraud Pentagon dicetuskan oleh Crow-Horwath pada tahun 2011. Teori ini memperluas teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressy pada tahun 1953 dengan menambah dua elemen, yaitu kompetensi atau competence dan arogansi atau arrogance. Ya, bisa dilihat ini adalah ilustrasi fraud Pentagon. Elemen-elemen fraud Pentagon. Yang pertama, pressure atau tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan fraud. Tekanan muncul tidak hanya karena kebutuhan atau masalah finansial saja, tetapi banyak juga terdorong oleh keserakahan. Penggelapan uang perusahaan oleh pelaku bermula dari suatu tekanan kebutuhan uang yang mendesak. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan posisi. Yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar, sehingga menyebabkan mereka membenarkan pelaporan keuangan yang tidak benar tersebut. Yang keempat yaitu competence atau kompetensi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, pengembangan strategi, penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain. Yang terakhir yaitu arrogance atau arogansi. Menurut Crow, adalah kesombongan atau kurangnya hati nurani adalah sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Elemen-elemen fraud Pentagon. Yang pertama ada pressure atau tekanan adalah dorongan untuk melakukan fraud. Tekanan muncul tidak hanya karena kebutuhan atau masalah finansial saja, tetapi banyak juga terdorong oleh keserakahan. Penggelapan uang perusahaan oleh pelaku bermula dari suatu tekanan kebutuhan keuangan yang mendesak. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, atau melalui penggunaan posisi. Yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Adanya suatu sikap karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar, sehingga menyebabkan mereka membenarkan pelaporan keuangan yang tidak benar tersebut. Kemudian yang keempat ada competence atau kompetensi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain. Yang terakhir ada arrogance atau arogansi,
Menurut Crow, adalah kesombongan atau kurangnya hati nurani adalah sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Elemen-elemen Pentagon yang pertama ada pressure. Dalam Statement of Auditing Standard atau SAS nomor 99 terdapat 4 jenis kondisi umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu yang pertama ada financial stability atau profitability atau stabilitas keuangan. Financial stability yaitu keadaan yang memaksa suatu perusahaan harus menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contoh faktor risikonya adalah perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau kondisi seperti entitas berikut. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi atau penurunan margin keuntungan. Yang kedua, kerentanan tinggi terhadap perubahan yang cepat, yaitu teknologi, keuangan, atau tingkat suku bunga. Yang ketiga, penurunan permintaan pelanggan. Yang keempat, kerugian operasional. Yang kelima, arus kas negatif yang berulang dari operasi. Yang keenam, pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas yang tidak biasa. Yang ketujuh, persyaratan akuntansi, undang-undang, atau peraturan finansial yang baru. Kemudian kondisi umum yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu financial target atau target keuangan. Financial target yaitu tekanan berlebihan pada manajemen atau personil operasi untuk mencapai target keuangan yang ditetapkan oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor resikonya adalah perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perakiraan atau tolak ukur para analis seperti laba tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu external pressure atau tekanan dari luar. External pressure yaitu tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor resikonya adalah ketika perusahaan menghadapi banyak tren tingkat ekspektasi para analis investasi, tekanan untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Perlu mendapat tambahan hutang atau pembiayaan ekuitas, kemampuan marginal untuk memenuhi persyaratan pencatatan bursa atau pembayaran hutang atau persyaratan perjanjian hutang lainnya. Kemudian hasil keuangan yang buruk pada transaksi tertunda yang signifikan. Yang keempat yaitu personal financial need. Personal financial need yaitu kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor resikonya adalah kepentingan keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam entitas. Manajemen memiliki bagian kompensasi yang signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang agresif untuk harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas manajemen menjaminkan harta pribadi untuk utang entitas. Elemen fraud Pentagon yang kedua ada opportunity. Opportunity terdiri dari nature of industry atau lingkungan industri, yaitu berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Yang kedua, ineffective monitoring atau kurang pengawasan, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif untuk memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor resikonya adalah adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. Dapat disimpulkan faktor terjadinya fraud pada ineffective monitoring berasal dari kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian internal terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu organisasional struktur, yaitu struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil dengan adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dalam menentukan organisasi atau individu yang memiliki kepentingan pengendalian dalam entitas. Yang kedua, struktur organisasi yang terlalu kompleks yang melibatkan entitas hukum atau garis wewenang manajerial yang tidak biasa. Yang ketiga, tingkat perputaran yang tinggi dari manajemen senior, penasehat hukum, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Elemen fraud Pentagon yang ketiga ada rationalization. SAS nomor 99 tahun 2002 menyebutkan bahwa auditor harus sadar fraudulent financial reporting terhadap keberadaan dari aspek rationalization ini dalam mengidentifikasi resiko-resiko kecurangan material yang muncul dari fraudulent financial reporting.
Elemen fraud pentagon yang keempat ada competence atau kompetensi. Kompetensi memberi pelaku kesempatan untuk mengubah keinginan menjadi kenyataan. Ada 6 sifat umum kompetensi pribadi untuk melakukan kecurangan, terutama untuk jumlah besar atau jangka waktu yang panjang. Di antara sifat tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada otoritas fungsional dalam organisasi atau possession atau function. Yang kedua, menguasai kecerdasan untuk memahami dan mengeksploitasi suatu situasi atau brands. Yang ketiga, ego yang kuat dan kepercayaan diri atau confidence atau ego. Yang keempat, keterampilan coercive yang kuat atau coercion skill. Yang kelima, efektif menipu atau effective lying. Yang keenam, toleransi tinggi untuk stres atau immunity to stress. Elemen pentagon yang terakhir ada arrogance. Crow di tahun 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu yang pertama, ego yang besar di mana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha. Yang kedua, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Yang ketiga, mereka memiliki sikap menekan. Yang keempat, mereka menerapkan gaya manajemen autokratis. Yang terakhir adalah mereka takut kehilangan posisi atau status. Elemen-elemen arrogance ini dapat berkembang menjadi arogansi ekstrim dari hubris factor yang menyembunyikan dampak negatif di bawahnya sehingga dapat menghancurkan karir atau perusahaan. Sumber Harvard 2011. Fenomena ini paling baik digambarkan sebagai iceberg yang terlihat kecil dan tidak mengintimidasi dari jauh, tetapi dapat menyebabkan kehancuran besar ketika bertabrakan dengan sesuatu. Harvard pada tahun 2011. Ada sebuah quotes yang berasal dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang berbunyi, akuntansi untuk ekonomi perawatan yang tidak dibayar dapat mendorong kebijakan progresif, seperti cuti keluarga yang dibayar, kredit jaminan sosial untuk penitipan anak dini, kredit pajak, dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Dan di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis memfasilitasi itu semua, karena di jurusan akuntansi Unisbank ini kita tidak hanya belajar mengenai kredit pajak, tetapi kita juga akan belajar mengenai pengauditan, tentang khususnya mengenai fraud atau kecurangan yang seringkali menjadi pokok permasalahan di negara Indonesia. Halo teman-teman dan Sobat Unisbank, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Tetap semangat! Ali bin Abi Thalib pernah berkata, saya tidak ingin menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi saya ingin menjadi lebih baik daripada diri saya di hari kemarin.